Sobat Unja, akhirnya yang ditunggu-tunggu yang luar biasa tentunya. Inilah The Talk Unja. Yes, The Talk alias Duta Talk Universitas Jambi. Podcast baru tentunya dari Duta Kampus Unja yang akan mewarnai hari-hari teman-teman yang akan ngebahas ngobrol santai mengenai kehidupan kampus. Dan tentunya aku Wawa dari Duta Kampus Unja yang bakal nemenin kamu di episode The Talk ngobrol bareng tokoh-tokoh inspiratif, mahasiswa berprestasi, orang-orang keren yang luar biasa tentunya yang ada di balik transformasi besar Universitas Jambi. Nah, kita bakal ngebahas hal-hal yang relate banget sama kehidupan kampus tentunya, sama narasumber-narasumber yang luar biasa juga, dan bakal nebarin vibes positif tentunya dari Duta Kampus Unja. Jadi siap-siap mulai dari sekarang, The Talk Unja dari Duta ngomong apa aja. Baik, ngomong-ngomong hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, yang keren banget, jadi tokoh inspiratif juga tentunya di Universitas Jambi, dan kita bakal ngobrol santai, ngobrol penuh enjoy aja deh kayaknya ya untuk hari ini. Tapi sebelum itu Prof, Wawa mau ngejelasin dulu buat teman-teman bakal nanya kira-kira The Talk Unja itu apa sih gitu kan ya. Jadi The Talk Unja ini adalah program podcast terbaru dari dari Duta Kampus Unja Universitas Jambi yang dimana kita bakal ngobrol santai, kita bakal ngobrol penuh makna dan ngebahas dunia mahasiswa dan tentunya juga bakal ngebahas gimana sih semangat dari kampus unggul kita ini. Nah, Prof, sebagai pimpinan Universitas Jambi, gimana tanggapan Bapak melihat hadirnya podcast ini dan apakah Bapak melihat The Talk Unja ini sebagai ruang baru tentunya untuk Universitas Jambi maupun mahasiswa dalam menyebarkan semangat positif dari citra Unja yang unggul. Begitu. Tapi sebelum itu ya, sebelum Prof menjawab itu, kita ini ada di episode perdana teman-teman, yang dimana episode yang spesial banget bagi sobat-sobat Unja tentunya yang bakal menyaksikan podcast terbaru ini. Dan kita bakal ngobrol langsung bareng sosok yang luar biasa yang sudah Wawa sampaikan di awal, yakni jadi penggerak juga utama tentunya di transformasi besar Universitas Jambi. Kemudian tema kita kali ini kita bakal ngebahas mengenai mewujudkan kampus unggul dan berdaya saing global. Berat ya kedengarannya. Tapi tenang aja, kita bakal ngebahas dengan cara yang santai dan seru. Oke, langsung aja kita sambut, inilah Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Fauzi Syam SHMH. Selamat siang. Oke, halo Prof, apa kabarnya hari ini? Sehat. Sudah makan Prof? Oh ya, ini kebetulan memang harus puasa dulu. Untuk hadir hari ini ya Prof Ya, ya. Oke. Tapi alhamdulillah baik dan bahagia selalu Prof. ya, bahagia selalu. Bahagia selalu. Tadi dari sebelum kegiatan di sini ada kegiatan lagi Prof. Ya, tadi pagi kita membahas bersama rapat dengan dekan dan Wakil Rektor 1 membahas tentang masalah perkembangan akademik mahasiswa. Setelah itu tadi rapat dengan para mahasiswa yang akan mengikuti kompetisi PIMNAS di Universitas Hasanuddin tanggal 21 sampai tanggal 25 November ini. Jadi itu pembahasan tadi sebelum sini Prof ya. Ya. Tapi alhamdulillah hari ini tentunya Prof meluangkan waktu juga buat kita semua untuk bisa hadir dan membersamai podcast perdana ini gitu. Oke, kayaknya kita langsung aja masuk ke percakapan kita Prof. Kayaknya nggak usah terlalu tegang banget kita ya Prof ya. Ya. Oke, baik Prof, kita kan sekarang tuh lagi gencar banget ya ngomongin perihal World Class Entrepreneurship University. Yang dimana kalau boleh diceritain tuh sebenarnya gimana sih Prof yang dimaksud kampus unggul dan berdaya saing global? Mungkin Prof bisa ceritain sedikit nih ke teman-teman atau Sobat Unja. Baik, bagi kita Universitas Jambi, kampus unggul itu bukan hanya sekedar mengejar prestasi akademik kuliah kemudian selesai. Prestasi unggul itu sebenarnya adalah intinya bagaimana mahasiswa kemudian mengembangkan karakternya, mengembangkan kreativitasnya, terus bagaimana mereka mengembangkan kepemimpinannya selama menjadi Mahasiswa. untuk yang namanya berdaya saing global itu tentu dia akan menyiapkan ya, bagaimana lulusannya ini mampu beradaptasi
kemudian berinovasi, kemudian berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, Unja hari ini fokus pada 3 hal. Yang pertama, bagaimana mengembangkan kualitas akademik dan risetnya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan inovasi dan kewirausahaan daripada mahasiswa. Yang ketiga tentu saja, bagaimana nanti kita mampu berkolaborasi, ya, berinovasi dengan nasional dan internasional, sekaligus menjalankan program dikti berdampak. Kami yakin bahwa dengan ketiga kegiatan yang kita lakukan itu, kampus Unja berdasarkan global itu akan mampu kita wujudkan bersama. Demikian. Woi, keren banget. Jadi intinya Unja ini bukan cuma fokus di akademik aja, Ya. tetapi kita juga pengen ngasah karakter mahasiswanya biar siap bisa berdaya saing bersaing di dunia global, begitu ya, Prof ya. Ya. Yang jelas kualitas dan kuantitas harus balance gitu kan ya. Luar biasa sekali. Baik, kalau ngebahas masalah mahasiswa kayaknya ya. Kalau kita ngomongin mahasiswa, sebenarnya peran mahasiswa tuh sepenting apa sih bagi Prof? Dan sepentingnya itu mewujudkan untuk Unja menjadi kampus unggul tuh pasti ada kaitannya gitu kan Prof ya. Ya. Nah, gimana sih tanggapan Prof untuk itu? Saya selalu mengatakan bahwa mahasiswa itu adalah jantungnya kampus. Sehebat apapun visi daripada suatu universitas, sehebat apapun program daripada universitas, tetapi tanpa dukungan penuh dari mahasiswa yang punya karakter, yang punya inovasi dan kemampuan untuk meningkatkan diri, maka apa yang diinginkan oleh kampus itu tidak akan pernah dicapai. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya memang peran mahasiswa dalam kehidupan kampus, tentu Unja menyiapkan berbagai strategi, program, dan arah kebijakan. Yang pertama, kami menginginkan memang ke depan mahasiswa Unja berkontribusi baik di tingkat provinsi, nasional, apalagi internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sedang menyiapkan sekarang untuk mengikuti seluruh kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Unja hari ini hampir tidak pernah absen ya dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Dikti. Sebagai contoh misalnya adalah PKM, kemudian PPK Ormawa, dan P2MB, kegiatan prioritas Dikti berdampak. Saya ingin sampaikan di dalam forum Dentak ini bahwa prestasi Unja tidak kalah loh. Iya, luar biasa ya. Dengan perguruan tinggi top lainnya. Tahun lalu, contoh saja, kegiatan PPK Ormawa kita waktu kompetisi Akidaya Nasional di Bali, kita memperoleh juara 1 untuk kategori pengabdian mahasiswa berpengabdian masyarakat yang paling partisipatif. Demikian pula waktu kita bertarung pada ajang kompetisi KB Expo di Kendari, kita juga memperoleh juara pertama di tingkat nasional untuk kategori industri kreatif. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa Unja punya potensi besar. Dan ini bisa ditunjukkan sebenarnya secara tidak langsung oleh mahasiswa Unja yang hari ini membuat gebrakan baru, ya, menyelenggarakan talkshow, Podcast. yang kita tonton bersama. Selain kegiatan Dikti, tentu Unja juga berpartisipasi dalam kegiatan pusat prestasi nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikti. Sebagai contoh misalnya, tahun ini kita baru saja memperoleh kontingen Jambi baru saja memperoleh peringkat 12 dari 38 provinsi di Indonesia. Artinya adalah bahwa prestasi Unja di 38 provinsi itu jauh sudah melampaui daerah-daerah lainnya. Kita mengalahkan misalnya Universitas Sriwijaya, daerah Sumatera Selatan. Kita mengalahkan Lampung, kita mengalahkan Bengkulu, kita mengalahkan Papua.
satu-satunya yang bisa menyalahkan kita hanyalah Aceh. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa mahasiswa udah oke. Gitu. Nah, selain program-program ini, ya kita tentu juga menyelenggarakan program-program kegiatan yang merupakan unggulan Unja. Sebagai contoh misalnya ada PKM Unja, kemudian ada PMG Unja, kemudian ada Duta Unja, Iya. ya, yang tahun ini kita launching dan hari ini hasilnya bisa kita lihat bersama. Sekaligus nanti di penghujung tahun acara besar kita adalah Unja Mawa Expo dan Unja Mawa World. Kami ingin mengatakan bahwa peran Unja, peran mahasiswa Unja dalam konteks hari ini memang sungguh-sungguh bermakna, sungguh-sungguh mengesankan, dan bisa kita lihat bersama. Wow, itu sudah dijelaskan oleh Prof, luar biasa sekali. Tapi memang Prof dari satu kutipan yang Wawa ambil ya, yang jelaskan mengenai peran mahasiswa tuh memang benar. Mau sehebat apapun kampusnya, mau segimanapun luasnya ya jangkauannya Prof, kalau tidak ada mahasiswa yang berkarakter, berinovasi, kreatif, itu kampus juga nggak akan berdiri begitu aja, ya kan Prof? Tentunya kontribusi mahasiswa tuh luar biasa banget buat kampus gitu. Jadi mahasiswa tuh bukan cuma dituntut buat pintar, tapi mahasiswa tuh juga harus aktif, kreatif, berani, dan ambil peluang. Gitu ya Prof ya? Ya, jelas. Oke. Ya. Nah, tadi kan juga Prof sudah menjelaskan program-program nih ya, baik itu dari PKM, P2MW, PMW, dan mungkin ada studentpreneur juga, magang, ya. Dan itu juga menjadi konteks sekarang ya, untuk bisa Unja lebih unggul atau lebih baik lagi gitu, di kancah nasional maupun internasional nantinya. Nah, kita coba beralih ke bagian tantangan dan harapan nih, Prof ya. Setiap perubahan pasti ada tantangannya kan ya. Dan kalau dari kacamata, Prof, bukan kacamata yang kita pakai ya, Prof ya. Pandangan atau sudut pandang Prof sendiri. Tantangan terbesar tentunya Prof dari Unja buat ngewujudin suatu kampus yang unggul atau berdaya saing global tuh gimana? Tantangannya, Prof? Tantangannya tentu saja ada. Setiap perubahan, apalagi perubahan paradigma, tentu membutuhkan tantangan yang juga tidak mudah. Ya. Kami menyadari bahwa tantangan hari ini perkembangan yang begitu cepat, yang mengharuskan kita juga harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Paling tidak, paling tidak kita sudah membangun. Ya, sekarang kita cuma membangun dan menjadikan mindset bersama bahwa unggul itu bukan hanya milik daripada universitas. Unggul adalah milik sivitas akademika. Jadi dengan demikian, kalau semua sivitas akademika berubah mindsetnya menjadi unggul, maka tantangan yang akan kita hadapi dan berubah dengan cepat itu bisa kita atasi bersama. Kami yakin bahwa mahasiswa Unja khususnya yang mau mengembangkan diri, mau mengembangkan inovasinya, mau mengembangkan kreativitasnya, ini akan siap menghadapi tantangan yang begitu berat. Harapannya tentu saja ya kami ingin menyampaikan bahwa tidak bisa kita hadapi kalau kemudian komitmen bersama itu bisa kita bangun. Begitu Prof. Oke, baik. Tadi kan Prof juga menjelaskan mengenai sivitas akademikanya, kemudian mahasiswanya. Tapi Prof, kalau di zaman sekarang tuh kan melihat generasi Z atau Gen Z ya biasanya kita bicaranya gitu kan. Gimana sih Prof kalau Prof ngelihatnya sendiri untuk Gen Z sekarang kan berarti tantangannya lebih luas ya Prof. Tantangannya semakin besar, semakin Gen Z, semakin banyak tren, semakin up to date dia, semakin tantangan semakin besar. Nah gimana tuh Prof kira-kira? Tentu saja, ya makanya kita Unja dalam hal ini juga mengembangkan dan mengikuti dinamika itu. Salah satu yang kami pikirkan kemarin adalah bagaimana kemudian kita paham bahwa Unja itu kita harus berikan mahasiswa Unja itu harus kita berikan dorongan fasilitas mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan zamannya. Karena itu tahun ini seperti bahwa tahu kita mengembangkan yang namanya program Duta Unja. Duta kampus hasilnya bisa kita lihat bersama dan hari ini dibuktikan dari talk yang diselenggarakan oleh
duta kampus ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kedua, kami memahami juga bahwa perlu ada kreasi-kreasi baru dalam program kegiatan yang dilakukan saat ini. Makanya tahun ini juga kami meluncurkan program baru mengikuti Duta Unja tadi adalah program Unja Mama Expo. Sehingga generasi Z ini juga nanti mampu mengeksplorasi diri, mampu nanti menunjukkan kepada halayak bahwa mereka punya potensi yang memang kalau diberi ruang mereka akan berkembang dengan sendirinya. Termasuk tentu semua itu harus ada penghargaan. Karena itu di dalam ujung semua program kegiatan tahun ini kami selesaikan melalui Unja Mama. Di sana nanti pemberian penghargaan terhadap semua prestasi kreativitas mahasiswa, prestasi kreativitas daripada dosen PBB, prestasi dan kreativitas daripada semua organisasi kemahasiswaan yang ada di Unja. Paling penting, Unja membuka peluang untuk menyesuaikan diri dengan generasi Gen Z ini. Demikian Pak Omar. Wow, ini ya Prof. Jadi Duta Kampus Unja itu menjadi salah satu contoh Gen Z yang diwadahi dari kampus gitu kan ya. Dia coba berinovasi, mengkreativitaskan segala ide-ide yang dituangkan, dan ini adalah satu contohnya yakni podcast ya, gebrakan terbaru tentunya dari Duta Kampus Unja. Baik Prof, kita sudah bicara banyak banget, ngobrol banyak banget, walaupun nanya udah banyak banget juga. Teman-teman juga tuh udah rasa udah paham dan mengerti gitu dengan apa yang Prof sampaikan. Dan terakhir nih Prof ya, kita mau kasih closing statement sedikit nih, inspirasi biar semua teman-teman atau sobat Unja, keluarga dari seluruh Universitas Jambi pun melihat dan mendengarkan dan ikut berkontribusi bagaimana bisa membangun Unja ke arah yang lebih baik, lebih unggul dan mendunia. Mungkin bisa Prof sampaikan closing statement untuk hari ini. Pesan saya adalah jangan pernah takut gagal. Jangan pernah merasa bahwa kita harus sempurna dulu untuk berbuat. Yang paling penting adalah kita harus menciptakan kesempatan, tidak menunggu kesempatan. Ini yang dilakukan oleh Duta Kampus Unja. Mereka ingin menunjukkan kepada kita bersama, kepada seluruh mahasiswa Unja, kepada seluruh sivitas akademika, menciptakan kesempatan, meraih impian, tidak takut akan gagal. Ini adalah bukti untuk menunjukkan Unja memang akan unggul ke depan. Demikian Mbak. Oke, luar biasa. Jadi ingat teman-teman, kita harus menciptakan kesempatan, jangan menunggu kesempatan ya Prof ya. Baik, luar biasa sekali obrolan kita hari ini dan banyak banget insight baru tentang gimana Unja terus bergerak maju bareng mahasiswa-mahasiswa yang keren-keren tentunya Prof. Dan ingat Sobat Unja, jadi bagian dari kampus unggul bukan cuma soal nilai, tapi juga soal semangat, karakter yang kita bangun, dan kemauan untuk terus berkembang tentunya. Terima kasih juga Prof untuk kehadirannya hari ini, membersamai di Talk di perdana podcast kita hari ini juga. Dan tentunya saya Wawa pamit undur diri. Sampai ketemu di episode-episode luar biasa berikutnya tentunya bareng Duta Kampus Unja. Karena di sini kita ngobrol santai tapi penuh makna. Baiklah, The Talk Unja dari Duta untuk ngomong apa aja. Sampai jumpa. Selamat semua. Yeay.